Mungkin saya potong sedikit. Boleh, silakan. Ada yang keaktifan saya di Majelis Pemulia Jenazah Indonesia ini, ada komentar gini, Bib. Wah, kok S2 ngurusnya jenazah gitu. Iya, Itu iya. bukan pekerjaan S2 katanya gitu. Iya, ini yang menarik sekali. Makanya ini menarik sekali dan bakal kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Langit 7, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dengan program spesial Langit 7. Apa kabar Ustadz? Kali ini yang akan kita wawancara adalah Ustadz kita, yaitu Ustadz Syarif Radin, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kita dalam program ini dengan rencana, dengan niatan adalah untuk mengakrabkan saudara kita muslimin muslimat untuk lebih dekat lagi dengan para asatidz yang selama ini hadir di tengah-tengah mereka. Mari kita sapa dahulu guru kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu Ustadz Syarif Radin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif hal ya habibi? Alhamdulillah bikhair. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah khair. Tamam, insyaallah. Tamam, masyaallah. Senang sekali bisa jumpa antum nih lewat udara nih. Lihat udara, insyaallah, masyaallah. Iya, ini, iya. Begini Ustaz, ini kan kita langit7.id, media portal Islam yang cukup baru, yang baru dirintis dari tanggal 7 bulan 7 2021, jam 7 pagi. Nah, maka namanya Langit 7. Nah, ada satu program spesial kita adalah program namanya Apa Kabar Ustadz. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk berdialog, berdiskusi dengan antum, untuk berbagi dengan saudara-saudara kita muslimin muslimat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk kita beritakan tentang program-program yang biasanya dijalankan oleh para asatidz yang berada di Indonesia. Gini Ustadz, cerita-cerita dulu nih, cerita-cerita awal nih, cerita-cerita ringan dulu. Ini antum nih asalnya dari mana nih asalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Rahman yang kami muliakan, pemirsa Langit 7 yang semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanggaan tersendiri buat aneh diundang khusus oleh Ustaz Rahman, silaturahim walau lewat udara, tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya buat antum, guru saya. Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau asal, kalau kata orang sini mah Betawi. Tapi Betawinya Betawi pinggir. Masuknya Banten, Sunda enggak, Betawi dikit gitu. Jadi apa tuh sebutannya itu? Udah campur-campur lah jadi. Iya gitu. Betawinya gado-gado berarti. Ya. Berarti dari masa kecilnya di mana tinggalnya, di Banten? Kita masa kecil waktu dulu masuknya Banten, masuknya Jawa Barat. Lalu pecahlah Jawa Barat, sekarang masuk Banten. Wilayahnya Tangerang Selatan, kalau kerennya Bintaro Jaya. Itu sebutan kerennya, Bim. Tapi masuknya keren. Pondok Aren, Tangsel. Di sini ya berbagai macam suku, tapi mayoritas ya Betawi pinggir lah sebutannya. Iya, betul sekali. Berapa bersaudara, Ustaz? Alhamdulillah, Allah karuniakan saya anak pertama. Adik saya 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Alhamdulillah ibu bapak Allah takdirkan panjang umur, sehat walafiat. Keluarga besar di sekitar Bintaro sini, Pondok Aren. Pondok Aren. Ini mau kita gali dari Ustadz Syarif Radin ini mengenai masa kecilnya. Ini masa kecilnya dulu sekolahnya di mana ini? Lingkungan Betawi itu masa kecilnya insya Allah nggak jauh dari Langgar. Musolah lebih. Waktu kecil, waktu belum ada listrik, biasalah kita ngaji itu bawa obor menuju Langgar. Ngaji kita mungkin tidak seperti anak-anak sekarang. Saya ingat waktu kecil itu membaca Al-Qur'annya, mungkin Habib pernah mengalami juga. Alif Fatah A,
alif kasroh I, alif doma U, A, I, U. Itu prosesnya terasa lama, tapi kita menikmatilah proses itu. Tetapi perkembangan metode sekarang luar biasa. Membaca Al-Quran dari Iqra, Tilawati, Ummi, Al-Barqi, macam-macam metode mempercepat kita membaca Al-Quran. Tetapi generasi itu menikmati suasana belajar walaupun malam-malam dia datang dengan membawa obor. Itu masih kita alami sebelum Bintaro ada. Perkembangan waktu, saya sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Sawah Baru Ciputat. Kalau siangnya sekolah dasar negeri di Sawah Baru Ciputat juga, jadi ngambil 2 SD dan MI, tidak ketinggalan. Selesai itu niatlah ingin masuk pondok pesantren. Selesai SD lalu melanjutkan pondok pesantren ke Cilegon, Banten. Masuk di usia sanawiyah. Qadarullah itu tidak berjalan lama, 1 tahun lah di Banten, karena Allah uji dengan sakit, akhirnya sama orang tua dibawa pulang ke Pondok Aren, akhirnya melanjutkan sanawiyah di Pondok Aren, namanya Baiti Salmah, MTS Baiti Salmah, Ciputat, Tangerang Selatan. Selesai dari sanawiyah, saya melanjutkan pondok pesantren ke Sukabumi. Alhamdulillah Allah takdirkan di pondok pesantren Al-Masturiyah, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk pendidikan MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan Angkatan 97 selesai. Itu angkatan pertama di sana. Niat mau masuk pesantren itu, maksudnya ada keinginan masuk pesantren, kemudian akhirnya masuk di pesantren. Itu termotivasi sama siapa tuh, Ustaz? Kalau sederhananya gini, saya lihat ada ustadz saya kok pinter ngajinya. Ternyata nggak cukup kalau cuma tinggal di kampung sendiri gitu. Walaupun kita pagi ngaji, malam ngaji, rasanya ilmu agama itu masih kurang. Ketemu dengan ustadz mau kemana? Kalau ingin lebih mendalam ilmu agamanya, masuklah pesantren. Termotivasilah dari situ. Cerita-cerita ustadz kehidupan di pondok pesantren, walaupun penanamannya sabar, ujian, memang itu yang kita jalani, tetapi akan indah pada waktunya kehidupan di pondok pesantren itu. Masya Allah. Nah, ini waktu masuk pesantren, karena biasanya setiap pesantren dan setiap santri punya cerita, kesan-kesan ketika awal-awal masuk. Yang dirasa gimana itu ketika awal-awal? Itu kalau diceritakan nangis saja saya. Waktu awal masuk ke pondok pesantren di Palas, daerah Cilegon, Jawa Barat, itu turun dari kereta, saya udah nangis. Diantar sama bapak, terus berjalan dari kereta menuju pesantren, kurang lebih perjalanan 15 menit, sampai pesantren, nangis. Bertemu dengan teman-teman, nangis gitu. Sampai bapak saya pulang, saya pun masih nangis gitu. Tapi kalau ditanya, apa Anda mau pesantren? Syarif, mau. Kenapa nangis? Saya jawab, enggak tahu juga. Kenapa nangis itu? Enggak tahu nangis sedih, enggak tahu nangis terharu. Tapi suasana itulah akhirnya mengajarkan kepada saya masuk pesantren di usia sanawiyah itu pergaulan, merasakan punya kakak kelas baru, senior baru, merasakan punya teman-teman baru. Ternyata teman-teman kita bukan hanya satu daerah, dari berbagai daerah mereka berasal, dari berbagai budaya. Akhirnya di sana diajak main ke Lampung, di usia itu diajak main ke ziarah ke makam Banten, kemana-mana diajak teman-teman, merasakan ada keluarga baru. Jadi kenangan pertama saya itu menangis kalau di pesantren itu. Itu rasa sedih itu berapa lama larutnya dalam kesedihan, maksudnya nangisnya itu? Orang tua sudah pulang, sedihnya hilang. Udah ketemu teman-teman ya, sudah suasana keakraban kembali. Walaupun harus mencuci sendiri, masak sendiri, belajar ngeliwat sendiri, pakai nyari kayu bakar di masa-masa itu tahun 91 itu. Ketika mau mandi harus timba air sendiri. Tapi menghadirkan kita kemandirian dalam hidup, insya Allah. Betul sekali. Nah,
waktu di pesantren pasti punya teman dekat, teman-teman dekat. Kan biasanya kadang-kadang kita di pesantren punya kisah khusus dengan teman-teman dekat kita. Itu ada cerita teman dekat yang sampai sekarang tidak pernah Ustadz lupakan di pesantren. Pertama, ada teman dekat, ada guru dekat. Ada teman dekat itu karena waktu saya pesantren di Al-Masturiah, tepatnya di Jawa Barat, Sukabumi, tahun 94 sampai 97, saya berangkat keluarga itu 3 orang. Saya, ada Madi namanya, ada Zelani. Itu dari ikatan keluarga. Pasti sudah teramat dekat. Saking dekatnya sudah ikatan keluarga, ikatan pondok pesantren juga. Jadi kalau dapat kiriman ya bareng-bareng. Umpamanya saya dapat uang, ya bertiga inilah bareng-bareng. Atau saudara saya Zelani dapat uang, ya bertiga inilah bareng-bareng. Mau jalan kemana, bertiga ini tetap sama-sama. Itu terasa ikatan keluarga diikat juga dengan ikatan pondok pesantren. Lalu di Sukabumi, walaupun kita berasal dari Betawi, belajar juga lah sedikit-sedikit bahasa Sunda. Walaupun itu tidak diharuskan, tetapi karena teman-teman kita banyak pula dari Sunda, sampai sekarang alhamdulillah kita terjalin dengan ada saudara saya, Ustadz Nasrullah Farda. Beliau tinggal di Pelabuhan Ratu, beliau mendirikan pesantren, saya di sini pesantren sama, jadi ada ikatan batin sesama pesantren. Dan dunia sekarang pun ada grup WA tetap terjaga, nama grupnya MAK Angkatan 97, masih tetap kompak menjalin tali silaturahim. Apalagi besar, keluarga besar alumni Al-Masturiah namanya Kalam, keluarga alumni Al-Masturiah dengan berbagai kelompoknya, dengan berbagai organisasinya itu sudah membentuk cabang di mana-mana. Jadi merasa dalam ikatan keluarga. Ada satu guru, Bib, yang saya sampai sekarang luar biasa takzim ke beliau, yang menginspirasi saya untuk terus belajar sehingga saya sampai bisa berangkat ke Timur Tengah, ke Mesir tepat. Nah, gurunya ini masih ada nih ustadznya? Alhamdulillah, beliau bernama Kiai Haji Muhammad Qasim, tinggal di Sukabumi. Beliau dulu lulusan dari Mesir. Ketika saya belajar bahasa Arab dengan beliau, motivasinya Syarif harus berangkat ke Mesir. Itu aja pesannya. Semenjak maka ketika lulus tahun 97, mau kemana, nggak ada niat kemana-mana. Saya bilang kepada ibu saya di rumah, kepada bapak saya kena, Syarif lulus dari Al-Masturiah mau kemana? Mau ke Mesir. Wah, ibu bapak saya kaget. Uang dari mana? Kata gitu. Dari mana berangkatnya? Kata. Ya bismillah aja, Mak. Dari Allah punya rencana gitu. Sudah dapat doa dari guru, saya minta doa pula dari kedua orang tua biar bisa berangkat ke Mesir gitu. Minta restu orang tua. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu prosesnya. Nah, sekarang cerita proses gimana nih berangkat ke Mesir nih. Tahu-tahu bisa berada di Mesir. Buat saya perjuangan itu. Dari pondok ada 3 orang yang ingin berangkat ke Mesir. Ada saudara saya Ahmad Lutfi, ada saudara saya Nurjana namanya. Kita udah kompak, pokoknya dari 1 tahun sebelum berangkat Mesir, tiap hari belajar ke rumah guru kami, Kiai Haji Muhammad Qasim. Belajar bahasa Arab, belajar bagaimana kehidupan di Mesir. Oh, dengan semangatnya tuh 1 tahun. Mulai menghafal beberapa juz Al-Quran. Tiba kelulusan, menguruslah paspor. Saudara saya, dua orang ini telah mengurus paspor. Saya belum bisa, karena belum punya KTP. Uruslah KTP dulu. KTP belum jadi, saudara saya 2 ini, paspornya sudah jadi 2. Dia mengundang saya syukuran, mau berangkat ke Mesir. Saya ditinggal. Gitu. Wah, itu nangis 3 hari 3 malam, kayaknya nggak berhenti. Sampai ibu bapak saya bingung, ini kenapa anaknya? Masuk ke kamar dia nangis. Ini saya bilang, ditinggal oleh saudara saya 2 orang ini berangkat ke Mesir. Ibu saya bingung, bapak saya bingung, apa yang harus dilakukan? Gitu. Berangkatlah 2 saudara saya ke Mesir, saya dalam
kalau dikatakan putus asa, ya tidaklah. Tapi dalam kesedihan itu saya berdoa minta jalan, ya Allah, bagaimanapun caranya izinkan saya belajar ke Mesir. Kalau memang itu yang terbaik. Singkat cerita, datang salah satu alumni Masturia yang sudah berada di Mesir. Beliau pulang ke Indonesia, kebetulan mengisi khutbah di salah satu masjid Bintaro. Oh, saya temuilah beliau. Abang dari Mesir ya? Iya. Sekarang apa? Sedang liburan. Wah, saya pengen ke Mesir. Kalau mau ke Mesir, nanti abang urus gitu. Diurus sama beliau semua berkas-berkas itu, makanya saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada beliau yang telah mengurus berkas saya semua. Berangkatlah pada waktunya, saya seorang diri. Yang mengantar satu kampung, berangkat ke Mesirnya satu orang. Saya tertawa, yang mengantar menangis, gantian jadi. Iya. Ketika itu sedang ini, sedang perluasan lahan-lahan di Bintaro. Jadi ada tanah-tanah yang dijual. Ya orang tua saya bismillah lah, untuk anak ke Mesir dijual juga lah tanah yang di samping rumah itu sebagai ongkos berangkat ke Mesir. Qadarullah 97 Allah takdirkan berangkat ke Mesir walaupun sendiri, karena waktu itu masih bebas, tidak harus ada ujian dari Departemen Agama, bisa berangkat, yang penting pondok pesantrennya sudah muadalah di Mesir. Alhamdulillah. Ya memang tahun-tahun itu memang ada pesantren-pesantren yang memang sudah melakukan muadalah ya bersama Al-Azhar. Jadi yang sudah dinyatakan lulus tinggal berangkat dan tinggal diterima di sana. Saya rasa mungkin kayaknya masa-masa itu jauh lebih simpel ya daripada sekarang mungkin ya. Iya, daripada sekarang karena dan memang sudah cukup bagus lah sebenarnya karena pesantren langsung kan yang melakukan muadalah dan tahu banget karakter-karakter santri-santrinya dan siapa yang tepat untuk diberangkatkan ke sana. Dan buktinya, faktanya lulusan-lulusan Mesir yang waktu-waktu itu bagus-bagus. Kita lihat hasilnya, alhamdulillah. Sekarang cerita nih, di Mesir berapa tahun nih? Alhamdulillah dari tahun 97 sampai tahun 2003. 97 datang, diterima di kekeluargaan KPJ namanya, Keluarga Pelajar Jakarta. Dijemputlah oleh seorang teman dari Jakarta, Bang Arif namanya. Lalu saya ditempatkan di satu rumah, bergabung dengan kawan-kawan yang sudah senior di Mesir. Kalau saya sebut ada Bang Thohir. Bang Thohir sekarang beliau tugas di Jepang sebagai salah satu ulama di Jepang. Lalu ada Bang Imron, sekarang salah satu majelis ulama di Karawang. Ada Bang Hamid. Kami tinggal di satu rumah ini berempat. Saya lah paling kecil ketika itu. Tetapi membuat kami bahagia, ya kakak-kakak kami ini mendukung kami untuk terus belajar dan belajar. Intinya apa? Sudah jauh-jauh meninggalkan Indonesia, datang ke Mesir, mau apa? Dicapnya cuma dua. Kalau mau jadi Nabi Musa, jadilah Nabi Musa. Atau mau menjadi Fir'aun. Wah, saya takut juga diancam. Masa jauh-jauh mau belajar jadi Fir'aun, katanya gitu. 97 itu, Bib, ada kejadian yang kalau dibilang menarik, memang menarik. Tetapi penuh rasa dan perjuangan. Kan 97 itu, akhir 97 udah mulai krisis ekonomi. Dolar yang awalnya 3.000 naik 7.000, naik 10.000, naik sampai 15.000, bahkan sampai 20.000. Terjadilah yang namanya krisis ekonomi. 98 ada peristiwa penurunan presiden. Wah, itu masa-masa kacau lah kehidupan kami di Mesir. Saya berangkat ke Mesir bawa cuma $200. $200 2 bulan sudah habis. Lalu bulan ketiga, teman-teman kami di rumah ini sudah kehabisan uang. Lalu sama yang pemilik saahnya, pemilik kontrakan kita di apartemen lantai 5, diusir sama tuan rumah. Karena sudah tidak kuat untuk membayar. Pindahlah kami ke lantai 1. Ada teman-teman dari Riau, kekeluargaan KSMR.
tinggallah kami dengan kawan-kawan Riau. Saya tinggal dengan kawan Riau, senior-senior saya mempunyai tempat tinggal masing-masing sendiri. Dengan kawan-kawan Riau ada namanya Bang Syahrul Aidi Ma'azat, sekarang beliau anggota Dewan MPR RI dari Riau. Ada Bang Darisman, beliau anggota Dewan di Riau. 1 bulan berikutnya semuanya tidak punya uang. Akhirnya sama pemilik sahnya diusir juga karena non muslim kebetulan yang pemilik tempat kita apartemen itu. Dipindahkanlah kita satu organisasi namanya Forum Studi Sumatera Mesir ke satu tempat namanya di Nadisikah. Jadi kami kumpul tuh satu rumah, orang-orang yang bahasa kasarnya tak punya uang, ditampung hampir ada 15 orang hanya di 2 kamar, di lantai 5, 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 kamar mandi. Kumpullah di situ semua dengan kondisi krisis ekonomi. Ketika itu ada pengumuman 98 kalau sudah tak sanggup di Mesir, silahkan kembali ke Indonesia. Wah, saya semangat ya pokoknya. Pak, bagaimana daftar? Akhirnya hampir semuanya mau daftar pulang. Qadarullah, saya ketinggalan pesawat. Jadi nggak jadi pulang. Karena ketinggalan itu kita harus survive kembali. Hampir kalau dibilang 4 bulan kita nggak ketemu nasi. Buat kita orang Indonesia, kalau belum ketemu nasi, belum makan. Tetapi orang Mesir memberi kita makarunah, kita dikasih, kita dikasih. Tapi itu rasanya perut belum, kata orang Betawi, belum nendang lah kalau makannya roti. Ada satu kejadian yang tak dilupakan untuk angkatan 97, 98 itu. Kami itu kemana-mana bawa 1 lembar kertas menerangkan bahwa kami adalah thalib fi Jami'atil Azhar. Kami adalah pelajar di Universitas Al-Azhar. Ketika datang ke satu masjid, kita antri. Minta musyahadah ke masjid. Datang ke masjid satu lagi, antri musyahadah. Itu bukan puluhan, ratusan. Ratusan pelajar Indonesia, Malaysia, Thailand antri mencari bantuan. Minimal bisa untuk membayar kontrakan rumah. Kejadian-kejadian itu sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita betapa dermawannya, betapa murah hatinya saudara-saudara kita yang berada di Mesir itu, orang-orang Arab. Saya angkat tangan untuk mereka. Akhirnya mereka bahu-membahu, jangan pulang, kami yang akan memberi makan. Akhirnya perjalanan 6 bulan itu turunlah bantuan. Baru kita ada bantuan beras, ada bantuan minyak, ada bantuan untuk bayar kontrakan, itulah mulai merasakan Allah membukakan pintu-pintu keberkahan dan kemudahan. Maka doa kami yang merasakan kesusahan di tahun-tahun itu, mendoa bahwa berbagi itu segala-galanya. Sehingga pelajar-pelajar Indonesia yang seharusnya pulang ke Indonesia, mereka tak jadi pulang karena saudara-saudara kita di Arab Mesir membantu dengan sukarela. Masya Allah, Masya Allah. Nah, baik Ustaz, ini cerita yang cukup menarik, kisah yang cukup menarik dan inspiratif, Ustaz. Dan seandainya kalau antum tidak tertinggal pesawat, maka udah pulang dan bakal lain ceritanya ya. Mungkin ketemu antum dalam posisi sebagai pengusaha mungkin ya sudah. Baik. Nah, ini yang menarik yang perlu kita bahas bersama Ustadz Syarif Fadil. Agar pemirsa langit7.id mengetahui kesibukan beliau ini saat ini adalah pimpinan pesantren As-Sulaimaniyah di wilayah Bintaro. Ini perkenalan dengan As-Sulaimaniyah ini gimana ceritanya nih? Alhamdulillah, awalnya Bib, saya mundur cerita sebentar. Tahun 2007 saya ikut seleksi S3
untuk berangkat S3 ke Jerman. Dibukalah pendaftarannya di Indonesia. Salah satu tokoh yang membuka itu namanya Syekh Muhammad Hasan Hito. Beliau alumni Al-Azhar Mesir, tinggal di Jerman, dan di ahli hadis betul, itu. Ahli hadis dan ahli usul fikih. Betul. Belajarlah kami dengan beliau selama 4 tahun. Beliau datang ke Indonesia, kami dikumpulkan di villa Taman Safari, belajar dengan beliau 1 bulan. Lalu beliau balik lagi ke Jerman, tahun depan beliau datang lagi ke Indonesia, 1 bulan belajar. Sampai 4 tahun mengikuti itu. Akhir-akhir seleksi, kami pesertanya tinggal 12 orang kalau tidak salah. Dari awalnya ratusan mahasiswa beliau, tinggal 12. Kami senang nih tinggal 12, kita berangkat S3 ke Jerman. Bayangan saya seperti itu. Qadarullah, beliau di penutupan selesai 4 tahun pendidikan dengan beliau, kita tidak jadi berangkat S3 ke Jerman. Tetapi akan diberikan hadiah pondok pesantren. Satu sisi sedih tidak jadi S3, satu sisi senang. Kami berdua dihadiahkan pondok pesantren di daerah Cianjur. Beliau yang membangunkan asramanya, beliau memberikan tanahnya yaitu sekitar 5 hektar. Tanah diberikan beliau, bangunannya sudah jadi, masjidnya sudah jadi. Saya diamanatkan memegang pondok pesantren itu berdua. Di Cianjur, tepatnya melewati daerah Lembah Karmel, daerah pusat kristenisasi di sana. Akhirnya saya mengasuh, karena tidak jadi S3 di Jerman, saya mengasuh pondok pesantren Al-Barkah namanya, Muhammad Hasan Hito. Syekh Hasan Hito, misalnya yang kita pegang berdua. Saya berjalan di situ kira-kira 2,5 tahun. Saya pamit. Ada kawan saya baru pulang dari Syria, akhirnya menggantikan posisi saya mengasuh pondok pesantren. Kawan saya dari Syria, saya kembali ke Bintaro. Karena ada bahasa orang-orang kampung, kok pulang dari Mesir yang diurusi kampung orang. Gitu. Baliklah ke kampung sendiri, tepatnya di Pondok Pucung, Pondok Aren. Kembalilah saya ke Pondok Pucung, membebaskan lahan 2.100 meter. Disinilah cikal bakal kami mendirikan Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah. Tapi sebelum itu, tujuan kami adalah membuat asrama untuk yatim dan duafa. Tahun 2009. Allah karuniakan berjumpa dengan Kapolda Jawa Barat, Pak Jenderal Sutarman. Lalu beliau memberikan kepada kami sejumlah uang untuk membebaskan lahan. Sampai akhirnya beliau menjadi Kapolri. Dan seluruh asrama itu alhamdulillah dibangunkan oleh Pak Kapolri ketika itu, Pak Jenderal Sutarman. Jadi asrama yatimnya jadi sampai tahun 2016. 2016 berjumpa dengan pengurus Tahfidz Sulaimaniyah di Rawamangun. Kita tawarkan kerjasama karena asramanya begitu luas. Karena kita punya yatimnya cuma 30, bekerja sama dengan Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah dengan perjanjian anak-anak yatim saya usia SMP dan para penghafal Al-Quran usia SMA. Jadi anak-anak yatimku ketika selesai SMP mereka diizinkan masuk SMA Tahfidz Sulaimaniyah Bintaro 1. Jadi kalau sekarang namanya Sulaimaniyah 600 di daerah Bintaro sektor 9. Ketika terjadi kerjasama, ya alhamdulillah dari 2016 sampai sekarang 2022 kami masih berkomitmen. Awal guna pakai gedung itu 5 tahun kontraknya, lalu sekarang kontraknya pembaharui, kita perbarui kontrak Sulaimaniyah memakai gedung ini sampai kiamat kurang 2 hari. Jadi semuanya sudah kita serahkan ke Sulaimaniyah, hak guna pakai gedung. Sama sekali tidak ada sewa, tidak ada bayar, lillah insya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Jadi berarti saat ini berarti 2 pesantren yang dipegang. Iya, alhamdulillah 2 pesantren. 2 pesantren dipegang ya. Jadi yang di Bintaro, Yang di Bintaro yang Sulaimaniyah Iya. itu lengkap dengan masjidnya. Lalu anak yatim duafa saya pindahkan di rumah saya di lantai 2. Itu untuk yatim dan duafa. Sebagian ada juga yang bergabung di asrama Sulaimaniyah. Baik Ustaz, Masya Allah, ini kisah yang cukup menarik. Sebenarnya kita akan membahas lagi hal lain mengenai Ustadz Syarif Radin ini. Ustadz Syarif Radin ini karena beliau ada juga bergerak di hal MPJI. Tapi untuk mengenai MPJI kita keep dulu. Ini biar menjadi tanda tanya jamaah. Kita insya Allah pada episode-episode berikutnya kita jumpa lagi dengan Ustadz Syarif Radin membahas mengenai MPJ, karena ini menarik. Di MPJ ini kebetulan saya bersama Ustadz Syarif Radin juga, bersama Ustadz dan Garamata. Nanti pemirsa Langit 7 dimanapun Anda berada, insya Allah nanti kita akan jumpa lagi pada episode-episode berikutnya bersama Ustadz Syarif Radin, karena kiprah dakwah beliau cukup banyak dan menarik. Dan kalau saya menilai Ustadz Syarif Radin ini, kebanyakan kiprah dakwah beliau adalah bergerak di bidang dakwah muamalah, dakwah sosial. Di samping juga beliau sering berdakwah secara bilisan, tetapi lebih sering sekali. Dan ini yang jarang, jarang sekali terjadi di masyarakat kita. Hanya sedikit dari para asatidz kita, ustadz kita yang melaksanakan dakwah bilhal ini, dakwah muamalah ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini pemirsa Langit 7 kami suguhkan di hadapan pemirsa Langit 7 semuanya, yaitu Ustadz Syarif Radin yang banyak sekali kiprah beliau di dalam dakwah muamalah. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang, dan saya mengucapkan kepada Ustadz Syarif Radin, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustadz. Tengah-tengah kesibukan Bib, mungkin saya potong sedikit. Boleh. Silakan. Ada yang keaktifan saya di Majelis Pemulia Jenazah Indonesia ini, ada komentar gini, Bib. Wah, kok S2 ngurusnya jenazah gitu. Iya. Itu bukan pekerjaan S2 katanya gitu. Iya, ini yang menarik sekali. Makanya ini menarik sekali dan bakal kita bahas. Ustadz Syarif Radin lulusan Al-Azhar, S2 lagi, kemudian ngurus jenazah. Yang biasanya kita lihat para mudin, orang bilang mudin itu tukang ngurus jenazah itu, anaknya saja tidak mau nurunin dari bapaknya. Ini datang seorang Ustadz Syarif Radin yang punya 2 pesantren dan banyak santrinya, kemudian S2, lulusan Al-Azhar, tetapi terjun urus jenazah. Itu tanda tanya besar. Dan kita akan tanya nanti sama beliau pada pertemuan kita yang akan datang insya Allah. Kenapa beliau ambil hal ini? Apa alasan beliau? Kemudian bagaimana suka dan dukanya? Pasti banyak cerita-cerita menarik. Dan sebenarnya cerita ini secara off sering berbicara dengan saya, tetapi kita harus berbagi kepada seluruh jamaah biar dengar. Dan ini menjadi penasaran buat pemirsa Langit 7. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz, terima kasih banyak. Salam kami, salam hormat kami kepada keluarga Ustaz dan seluruh anak-anak santri Ustaz yang Ustaz didik dan Ustaz bimbing. Pemirsa Langit 7 dimanapun Anda berada, demikian obrolan kita dengan Ustaz Syarif Radin dalam program Apa Kabar Ustaz, dan insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dan di lain waktu. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.